Kita mulai perkuliahan online videografi program studi desain komunikasi visual kelas pagi hari Rabu tanggal 1 April 2020. Mahasiswa diharapkan untuk absensi terlebih dahulu, menyatakan persiapannya di dalam si akad dan grup WA. Kita cek ya, coba kita cek di grup WA siapa saja yang sudah menyatakan kesiapannya. Ya. Saudara Rizkon, Aldian, Dia, Singgih, Denny, Mario. Ya. Jadi nanti silakan ya menyusul, kemudian bergabung ke Zoom sebelumnya untuk absen dulu. Ya. Baik, kita record. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Pak Udi didengar dengan baik ya? Cek. Baik ya, jadi hari ini kita kuliah videografi 1, di mana di dalam mata kuliah ini itu nanti kalian di samping memahami konsep-konsep tentang videografi, juga kalian akan dilatih untuk bisa memproduksi video, ya, teknik-teknik dasar untuk memproduksi video ataupun pengetahuan dasarnya, sehingga nanti bisa dikembangkan untuk mata kuliah lanjutannya. Ya. Nanti ada videografi 2, kemudian juga ada editing audiovisual. Ya, jadi mata kuliah kompetensi pembuatan video ini juga merupakan mata kuliah studio, ya, yang pokok, yang kalian perlu perhatikan dengan baik kompetensinya. Ya. Ini mata kuliah yang mendasari untuk mata kuliah lanjutannya. Ya. Tadi ingin terangkan lebih dahulu tentang pengertian videografi ya. Jadi kalau kita sering mengenal istilah beberapa yang terkait, misalnya sinematografi, videografi, dan fotografi, ya, itu. Jadi kalau apakah perbedaan dari ketiganya? Jadi sebenarnya kalau sinematografi itu merupakan ilmu yang membahas tentang teknik menangkap gambar, yang menggabungkan gambar tersebut menjadi rangkaian gambar yang bisa menyampaikan ide ataupun bisa menceritakan suatu cerita. Jadi poinnya adalah storytelling, ya. Bagaimana menceritakan suatu kisah yang bisa memancing pengalaman batin dari
pemirsa film. Ya, jadi ini. Nah, kemudian walaupun objeknya sama antara sinematografi, fotografi, videografi, bahkan peralatannya pun sama, namun perbedaan mendasar dari fotografi dan videografi ataupun sinematografi, kalau fotografi itu adalah gambar diam, still picture, sementara kalau sinematografi atau videografi ini gambar bergerak. Sebenarnya video itu juga merupakan rangkaian gambar, ya, yang dimana satu detik itu, misalnya kalau speednya itu frame per second, ya, jadi satu frame gambar per detik itu sekitar 30 gambar, misalnya 30 frame per second, maka satu detiknya ada 30 gambar sebenarnya. Ya, gambar yang diam tapi dirangkai menjadi gambar yang bergerak. Jadi kalau kita mau membuat rangkaian gambar kemudian digerakkan dalam 30 detik, 30 gambar per detik, maka tinggal dikalikan 30 kali 60 detik, maka 1 menit membutuhkan 30 kali 60, 1.800-an gambar. Ya. Jadi kalau membuat animasi secara manual berarti membuat 1.800 gambar untuk membuat sebuah gambar bergerak dengan kecepatan 30 gambar per second. Nah, ini membutuhkan satu usaha yang sangat keras, ya. Sementara kalau rangkaian gambar itu berupa video, maka ini mengacu alatnya menggunakan media elektronik. Ya. Jadi kalau kita sebut video, itu medianya adalah elektronik. Misalnya video tape, hard disk, streaming media. Ya. Jadi kalau videografi dan sinematografi ini sebenarnya kalau secara bentuk hampir sama, akan tetapi yang satu adalah untuk sinema, film. Ya. Jadi untuk kepentingan pembuatan film, suatu dramatisasi dari kisah yang disajikan dalam bentuk gambar yang bergerak. Ini medianya tentu ini media film yang kita sering lihat di bioskop ataupun dalam media-media film lainnya. Jadi nanti kalian untuk tahap awal tentunya kita bicara tentang teknik produksinya. Ya. Jadi ini contoh dari kaset, ya, yang untuk bisa merekam media elektronik berupa video. Ya. Satunya ini film. Ya. Jadi sebenarnya videografi itu berasal dari kata video, itu dari bahasa Latin itu saya melihat. Sedangkan grafos, grafik, itu adalah goresan, tulisan ataupun gambaran, coretan. Jadi kita menonton video itu sebagaimana melihat dengan mata kepala kita. Kita melihat sesuatu yang kita lihat dengan mata. Maka videografi sebenarnya maknanya seperti itu. Gambar yang memperlihatkan seperti apa yang saya lihat dalam pandangan mata. Maka kamera itu bisa mewakili mata penonton. Jadi nanti kamera itu bisa mewakili mata penonton, walaupun dalam ruang, jarak, waktu yang berbeda, tapi penonton seolah-olah melihat sendiri dengan mata kepala. Ini kemampuan videografi harus semacam itu. Jadi walaupun kita tidak datang ke Amerika, tapi dengan teknik video, videografi ini, kita seolah-olah bisa melihat Amerika dengan mata kepala sendiri.
Jadi ini yang harus dibangun di dalam gambar videografi. Dengan seolah-olah pemirsa itu ya melihat dengan mata kepalanya. Lalu, jadi apa videografer itu? Videografer ya orang yang mengoperasionalkan kamera ataupun orang yang bertanggung jawab desain visual suatu produksi. Jadi ya videografer orang yang memegang kamera dan bertanggung jawab untuk desain visual dari produksi video. Nah, jadi dengan video tadi, gambar-gambar yang bergerak tadi yang sebagaimana mata orang pemirsanya melihat itu tadi, disimpan teknologinya menggunakan disk, disket, disk ya piringan itu, ataupun bisa langsung broadcasting, langsung streaming, langsung dipublikasikan melalui siaran langsung. Hari ini netizen itu bisa langsung membuat suatu siaran melalui media-media sosial, misalnya YouTube, Facebook. Nah, ini kecakapan videografer ini akan sangat menentukan sekali kualitas daripada videonya tadi. Ya. Jadi kalian akan berurusan tidak dengan suatu kecakapan dan juga teknik-teknik tertentu yang kalian harus latih. Ya. Itu satu sisi. Jadi kemampuan untuk memproduksi video melalui kamera itu kecakapan tersendiri. Kecakapan yang lainnya yang dituntutkan nanti adalah storytelling, bagaimana bercerita tidak dengan kata-kata. Kita ini sebenarnya mendongeng. Videografer itu seperti pendongeng. Dia mendongeng tapi menggunakan apa namanya kamera video. Ya. Nah ini video seorang akan membuat produksi dengan menggunakan kamera. Ya. Jadi maka di era teknologi sekarang, teknologi internet itu videografi tidak hanya syuting dengan kamera saja. Ya. Hari ini kita bisa membuat siaran, ya. Gambar bergerak tadi, misalnya persoalan videografi ini tidak hanya langsung kita menggunakan kamera mengambil gambar, tapi termasuk di dalamnya adalah digital animation, digital animasi, gambar bergerak yang diolah dengan teknologi gambar digital. Nah, itu Flash ini sering digunakan sebagai software utamanya. Kemudian juga game. Game ini juga demikian, bahkan interaksinya tidak hanya orang itu dengan gadgetnya untuk bermain game, tapi juga dengan pemain game di belahan dunia lain. Ya. Jadi itu yang kemudian kita sering melihat sekarang ini interaksi para gamer itu dia bisa bermain dengan game. Itu apa yang dia lihat gambar bergeraknya itu sebagaimana pandangan mata kita itu seolah-olah terlibat di dalam visual yang kita lihat dalam game tersebut. Ada web streaming semacam ini juga kita ya. Kita ini kan web streaming juga ya. Video blogging. Ya. Kemudian juga macam-macam ya. Ada yang produksinya itu berbasis gambar bitmap, artinya klaster gambar cahaya. Ada yang berbasis vektor. Kalau motion picture, gambar yang digerakkan, itu bisa juga nanti film kartun misalnya itu berbasis vektor pembuatannya misalnya. Ya. Nah, tentu apa yang kalian bahasakan. Jadi kalau kita ngomong kan bahasanya hanya
menggunakan kalimat-kalimat, kata-kata. Ya. Sementara kalau bahasa film itu menggunakan gambar, menggunakan sound, ya, audio, ya, sound, kemudian gambar yang bisa dilihat secara visual, durasi, ya, jadi kita dalam kurun waktu tertentu kita akan mengkomunikasikan bahasa kita itu. Ya. Kemudian juga ada aspek finansialnya, karena ini kita bicara tentang biaya produksi. Jadi sarananya itu ternyata kita juga mempertimbangkan aspek biaya produksi. Walaupun sekarang sangat bisa murah, ditekan ya. Misalnya kalian memproduksi suatu siaran langsung menggunakan kamera HP, itu beritanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di belahan dunia sana. Ya. Ini kalau kita bicara jenis-jenis produksinya, itu nanti yang akan kita kembangkan juga kemampuan kalian untuk bisa membuat film dokumenter. Ya. Jadi dia merekam suatu peristiwa yang tidak akan terulang lagi di kemudian hari, atau peristiwa yang sekarang ini bisa dinikmati ya, oleh orang-orang yang nanti di belakang hari, ataupun orang-orang yang berada di belahan dunia lain. Nah, ini film dokumenter. Film cerita, nah ini kita mendongeng. Video tadi mendongeng. Tapi juga ada kepentingan lain, misalnya film dalam bentuk company profile. Jadi untuk membuat menceritakan tentang profil dari sebuah perusahaan atau lembaga usaha. Ya. Dan iklan itu juga merupakan rangkaian gambar yang bergerak, ya. Apalagi iklan di televisi ataupun di internet itu menggunakan gambar yang bergerak. Program televisi, kemudian juga ada animasi, ini jenis-jenisnya ya. Nah, jadi alatnya apa? Alatnya adalah kamera video. Jadi kamera video tadi itu kalian bisa menciptakan suatu cerita dari itu. Misalnya bahkan sesuatu yang fiksi, misalnya Avenger itu adalah dunia yang kita ciptakan, cerita yang kita ciptakan yang tidak terjadi di dalam realitas kenyataan. Tapi kita seolah-olah menontonnya itu seperti melihat dalam kenyataan. Ya. Kemudian juga mengabadikan. Mengabadikan ini artinya sesuatu itu akan dinikmati menjadi langgeng. Kalau misalnya di internet, begitu kalian ada upload di YouTube, maka ini akan dinikmati pada generasi-generasi selanjutnya. Jadi ini peran vital dari seorang videografer untuk bisa menciptakan gambaran, baik itu realitas ataupun fiksi ya, yang diciptakan ya, dan sekaligus mengabadikannya momen tersebut sehingga bisa diakses pada generasi-generasi selanjutnya. Gitu ya. Oke. Nah, jadi ekspresi kreatif ya, ini yang kalian perlu kembangkan nanti ya. Ekspresi kreatif. Jadi daya kreasi. Nah, ini sekalian seorang desainer komunikasi visual harus memahami daya kreasi. Kemudian kalian juga bisa memancing pengalaman batin, perasaan-perasaan tertentu. Jadi kalau video tadi tidak hanya sekedar sesuatu yang dilihat pandangan mata, tapi bagaimana kita juga bisa berempati ya, ketika melihat video tadi itu perasaannya itu dimanipulasi kadang-kadang. Jadi contohnya misalnya kesedihan kita jadi bisa menangis, kegembiraan kita bisa
fresh, gembira. Maka video tadi menjadi bahan rekreasi ketika bisa membuat orang bisa bergembira. Ya. Ataupun tadi untuk menciptakan pengalaman-pengalaman batin tertentu. Ya. Maka dalam berbagai macam kepentingan, contohnya video klip. Video klip tadi kan bisa menceritakan lagu tadi, lebih bisa ditangkap makna dan kisah di dalam sebuah lagu. Tidak hanya secara audial, tapi juga secara visual dan bahkan memancing perhatian. Jadi di samping juga kalian karya itu adalah komunikatif, berarti menyampaikan pesan. Mampu tidak kalian menyampaikan karya itu menyampaikan pesan? Ceritanya apa? Informasinya apa? Pesannya apa? Nah, itu berarti itu kecakapan pokok kalian sebagai seorang desainer komunikasi visual. Jadi bahkan bisa menularkan pengetahuan. Kalau kalian akses di YouTube, banyak pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita dapatkan, ya, sehingga kita bisa menambah pengetahuan-pengetahuan. Bahkan kalau video iklan, ya, itu bisa membujuk orang, bisa membujuk orang. Bagaimana orang itu terbujuk, bahkan teroris pun, agar orang menjadi teroris itu kadang-kadang mereka menggunakan video-video propaganda, sehingga orang-orang itu terbujuk untuk melakukan tindakan-tindakan teror itu dan mengorbankan dirinya atas nama apapun itu melalui propaganda video, mempengaruhi orang lain. Nah itu kalau digunakan di dalam bisnis menjadi iklan, maka kemampuan membujuk tadi membuat konsumen itu makin percaya, bahkan melakukan tindakan pembelian. Ya, jadi di situ. Ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan atau ini Pak Edi menceritakan peran vital daripada videografi sebelum kita menginjak persoalan teknis. Ya. Coba sekarang Pak Edi ingin kalian apa yang sudah kalian pelajari dari paparan Pak Edi tadi. Oke. Nah Pak Edi akan tanya ini. Oke. Ini. Oke ini. Silakan ini diaktifkan. Pak Edi mau tanya ini. Ya. Ya, diaktifkan videonya. Ya, Pak Edi biar melihat mukamu tidak ya. Nanti kita lihat di speaker view. Baik, ini gimana tadi? Apa yang Pak Edi ceritakan tadi, ya, ajarkan tadi dan peran-peran itu tadi itu seperti apa? Menurut kamu? Gimana Pak? Bisa diulangi suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Putus-putus, Pak. Baik, nanti. Iya. Ya, coba. Menurut kamu apa pentingnya video di era sekarang ini? Ya. Dan berikan satu contoh misalnya. Ya, penting sih Pak. Ya supaya menggambarkan, ya kan videografi kan juga sebuah seni atau jalan, bisa dibilang cerita juga. Jadi cerita itu bisa digambarkan dengan baik dengan gambar visual dan efek yang ada. Oke. Kalau menurut kamu kepentingannya buat ke depan bagaimana? Kamunya sendiri buat kamu. Bagaimana penguasaan tentang videografi buat kamu ke depan? Apa yang kamu harapkan atau ke depan penguasaan tentang videografi ini? Karena ini kompetensi utama yang tidak hanya satu mata kuliah ya, beberapa mata kuliah buat membangun kompetensi videografi ini. Ya. Itu kamu punya gambaran ya kan nanti kalau ke depan untuk kamu sendiri dalam profesian ataupun dalam kalau untuk ya di videografi kan nggak cuma belajar
ngambil ngambil editingnya, tapi kan juga belajar banyak selain kayak sound, pengambilan gambar, angle-angle-nya segala macam, terus grafisnya, terus behind the scene-nya, cari naskahnya juga. Nanti kan bakalan belajar banyak dari situ juga, Pak. Nggak cuma tentang pengambilan videografinya aja. Oke. Baik. Gitu aja. Ya. Coba sih sekarang Adian. Oke, Adian. Gimana Adian? Oke. Adian. Ya, Adian. Tadi bagaimana penjelasan Pak Edi? Apa tanggapan kamu tentang penjelasan Pak Edi tadi? Ya, videografi itu mic-nya didekatkan aja, nggak apa-apa. Mic-nya didekatkan biar kedengeran. Maaf Pak, sinyal saya jelek Pak. Kurang keras. Aduh. Mic-nya tempelkan dekat mulut aja. Ya, kurang keras, kedengeran. Iya Pak. Ya, gimana? Silakan. Jadi videografi itu kalau buat sekarang itu merupakan satu hal yang penting. Karena videografi sekarang digunakan untuk banyak hal. Kayak contohnya iklan, dokumentasi gitu Pak. Jadi Oke. Ya, biar semuanya kebagian. Silakan Jirkon. Oke, Jirkon. Silakan Jirkon. Rizkon, Jirkon. Gimana, Rizkon? Cek. Dengaran nggak, Pak? Ya, dengar. Silakan. Dengar. Gimana? Oh ya, kalau videografi itu emang penting karena Pak, kan namanya kita kan untuk menyampaikan itu butuh yang namanya audio dan juga ada gambar ya, Pak ya. Ya. Jadi video ini kan termasuk penggabungan antara audio dan gambar yang ingin kita sampaikan di itu. Terus kemudian untuk videografi sendiri itu kan juga termasuk seni, Mbak ya, videografi agar apa yang kita sampaikan itu bisa lebih mengena dan dinikmati oleh audien kita, seperti itu Pak. Oke, ya. Baik, coba yang belum siapa tadi? Ini yang belum. Dia, gimana dia? Menurut kamu dia? Mana dia ini? Dia mana ini? Oh, dia terputus dia namanya, ya. Oke ya. Jadi nanti ini ada persoalan teknik, juga ada persoalan konten, isi, ya. Ada persoalan kreativitas. Nah ini nanti berbagai macam percakapan itu harus kita bangun, ya. Nanti Pak Edi akan nanti di videografi 1 lebih mengarahkan kepada persoalan teknisnya produksi video. Nanti di videografi 2 lebih kepada komposisi gambar video dan storytelling, bagaimana bercerita menggunakan gambar video tadi. Nah, konten pesannya itu, informasinya itu bermacam-macam. Bisa informasi berupa berita, cerita, ataupun pesan-pesan penjualan, misalnya iklan. Nah, nanti itu akan kita kembangkan. Ternyata kecakapan untuk mendongeng dengan video itu juga, menceritakan dengan video itu juga tidak gampang, ya. Nanti itu kalian butuh latihan, ya. Kakak-kakak tingkat kalian juga begitu. Awalnya gambarnya tidak bisa bercerita dengan baik, ya, gitu ya.
Oke. Baik. Sekarang Pak Edi, nanti kalian akan mendapatkan beberapa materi-materi ya, yang tidak mungkin kita berikan langsung dalam streaming ini. Nah, tentu karena di sini lebih sifatnya interaktif, ya. Jadi diskusinya ada di sini, nanti presentasinya kalian menggunakan streaming. Ya. Selebihnya kalian akan juga Pak Edi kirimi video-video ajar ataupun materi-materi ajar yang nanti bisa kalian pelajari. Lalu tugas kalian apa nanti? Ya, Edi berikan tugas, nanti dilihat di classroom ya tugasnya ya. Tapi intinya apa? Nanti tugas kalian adalah mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi teknik pengambilan gambar sebuah video atau film. Ya. Jadi misalnya bagaimana sudut pengambilan gambarnya, apa yang kalian temukan di sana, ya. Bagaimana pergerakan kamera, teknik pergerakan kameranya, ya. Itu kalian identifikasi ya dalam sebuah video atau film yang kalian tentukan sendiri. Tapi masing-masing tidak boleh sama. Ya. Nah, nanti penjelasan teknisnya kalian lihat di Google Classroom ya. Jadi tugas satunya kalian lihat Google Classroom. Ya. Oke. Pak Edi saya kira cukupkan, nanti selebihnya kita komunikasi lewat WA ataupun lewat Google Classroom ya. Jadi kita batasi bahwa kuliah online kita yang streaming seperti ini cukup 30 menit saja maksimal. Maksimal 30 menit, tidak lebih dari 30 menit ya. Selebihnya nanti Pak Edi berikan instruksi di dalam Classroom ataupun grup WA. Ya. Jangan lupa nanti absen disiarkan. Ya. Ini dia nampaknya sinyalnya kurang bagus ya, sehingga putus nyambung tadi ya. Baik, saya kira cukup demikian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.